sawit turwarenium borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyabawiyam niaskalangku niranjan niruya kalku nirakyata sudodewiku narayanu naduyatyu astiakastit Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara warahma wisnu asya rudrasya warusah paryaki ratita ampapukarmahem apa-apa-sambhawa rahimam pundarya kaksir sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaso dosa At permadat kesamam Om santi Polda Bali lakukan olah TKP pasca penyerangan anggota Brimob di Ayana Resort Jimbaran.
Puluhan anggota DPRD Buleleng melakukan tes urin yang diadakan secara mendadak oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Gelaran tahunan Sanur Village Festival 2017 resmi dibuka Rabu malam oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menikmati sandwich porsi raksasa Monster Long John Sandwich yang Instagramable. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Pagi tentunya kami akan menyajikan berita menarik dan juga inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Selain dihibur dengan beberapa seni pertunjukan, 2 dekade terakhir masyarakat Bali juga dihibur dengan lagu-lagu pop. Ya, meski tetap mempertahankan kekhasannya dengan menggunakan bahasa Bali, lagu pop Bali mendapatkan beberapa nuansa dan juga aliran musik di era globalisasi ini. Apa sajakah? Selengkapnya kami hadirkan hanya dalam Bali Story berikut ini. Dikutip dari jurnal ilmiah yang diterbitkan Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, lagu pop Bali mulai memasuki dunia rekaman pada awal tahun 1970-an. Rekaman pertama dilakukan oleh band Putra Dewata pimpinan Anak Agung Made Cakra dengan judul album pertamanya Kusir Dokar. Kalau di narakite, jalan urung dia mekejang pada rame. Album pertama ini berhasil menampilkan identitas lagu pop Bali dengan nuansa Balinya yang kental. Sebagian besar melodi lagu-lagu ciptaan Anak Agung Made Cakra menggunakan tangga nada pelok dan selendro sehingga sangat khas dengan nuansa Bali. Di akhir tahun 1990-an perkembangan lagu pop Bali semakin semarak dengan hadirnya Widi Widiana dan beberapa penyanyi lain. Mata naine barak ngiasin langit di Jimbaran. Mulai era inilah lagu-lagu pop Bali mulai dipadukan dengan nuansa-nuansa musik dari daerah lain seperti Mandari, Banyuwangi, Sunda, dan Jawa Tengah. Awal tahun 1990, Yong Sagita menciptakan lagu Tresna Ngantos Mati. Iringan musiknya dibuat oleh Jimmy Silla. Jimmy Silla yang berdarah Cina secara sengaja atau tidak memasukkan ciri musikal lagu Mandarin dalam lagu tersebut, yang akhirnya populer setelah dinyanyikan Widi Widiana. Nuansa Mandarin kemudian kembali terlihat pada lagu Widi Widiana dengan judul Kasmaran yang sukses memikat masyarakat Bali. Semangat ngedas lemahe beli menekes ke Banyuwangi. Pada awal tahun 2003, Bayu KW hadir dengan gaya penampilannya yang khas, membawakan lagu-lagu pop Bali bernuansa musikal Banyuwangi. Nuansa musikal Banyuwangi dapat disimak dari iringan musiknya yang menyerupai musik kendang kempul khas Banyuwangi. Untuk lebih menunjukkan suasana Banyuwangian, tema lagu, gaya penyanyi dan video klipnya dibuat dengan gaya Banyuwangian seperti lagu Sarinem Nehanehi dan Tulilu. Nuansa musikal daerah lainnya yang pernah ditawarkan pada pasar lagu pop Bali adalah nuansa musikal Jawa Tengah.
Nuansa musikal Jawa Tengah populer di masyarakat ketika dinyanyikan oleh Panji Kuning dalam lagu Pulang Kampung dan Ibu Baru. Yening beli ngale ibu baru. Iringan musik dua lagu ini mirip dengan lagu getuk dari Jawa Tengah. Selain dipengaruhi oleh nuansa dari berbagai daerah lain di Indonesia, lagu Bali kini dipengaruhi pula oleh aliran musik dari dunia barat. Di Bali, kini bisa ditemukan lagu dengan aliran rock, reggae, dan rap. Simaklah lagu Cek Cek dan Barong Bangkung dan Lolot and Band berikut. Cak 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 nak di berdua mama ne lagu suara ne bakat dulu dening cacak suara punika raos padu cita cita barang bangkong cita cita barang bangkong. Ya, Lolot and Band merupakan pelopor dari keberadaan lagu pop beraliran musik rock di Bali. Melalui album pertamanya berjudul Gumin Mangkin, Lolot menawarkan gaya musik yang berbeda yakni dengan penampilan secara grup atau band. Di samping mengetengahkan tema Inta yang memang menjadi ciri khas lagu komersial, Lolot juga menampilkan tema dari fenomena kehidupan masyarakat yang sedang menghangat seperti politik, mabuk-mabukan, dan juga mengandung pelestarian budaya seperti lagu Barong Bangkung. Sementara beberapa lagu yang diciptakan anak Agung Made Cakra, seperti Bungan Sandat, dianggap lebih mengetengahkan aliran musik keroncong. Dan yang terbaru, pencinta lagu pop Bali dihibur dengan kehadiran lagu pop beraliran dangdut yang dipopulerkan oleh beberapa penyanyi perempuan Bali. Polda Bali lakukan olah TKP pasca penyerangan anggota Brimob di Ayana Resort Jimbaran. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017
berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda guys. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Polda Bali kembali lakukan olah TKP pasca penyerangan anggota Brimob di Ayana Resort Jimbaran. Hingga Rabu sore olah TKP masih terus berlangsung. Pasca penyerangan anggota Brimob yang bertugas pengamanan di Ayana Resort Jimbaran, petugas kepolisian kembali melakukan olah TKP. Olah TKP berlangsung di dua tempat, yakni di areal parkir kendaraan motor dan lokasi makan siang. Petugas juga melakukan penyisiran menggunakan anjing pelacak di seputaran TKP. Polda Bali sendiri telah membentuk tim gabungan untuk melaksanakan investigasi. Sebelumnya, pada Selasa siang kemarin, anggota Brimob Polda Bali Brigadir Bagus Suwarna diserang oleh orang tak dikenal di parkiran Ayana Resort Jimbaran. Korban saat itu sedang istirahat dan makan siang di Rimba Resort, sekitar 500 meter dari Ayana Resort. Anggota Brimob tersebut kemudian ditemukan di areal parkir kendaraan oleh Satpam Ayana Resort dalam kondisi tidak sadarkan diri dan senjata laras panjang jenis AK-101 beserta magasin dan pelurunya telah hilang. Saat ini korban masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Trijata Polda Bali. Dalami motif kasus penyerangan anggota Brimob di Polda Bali, polisi tengah melakukan pemburuan pelaku. Dari hasil rekaman pengawas, ada 3 orang yang diduga melakukan penyerangan. Polisi pun sedang mengidentifikasi identitas para terduga pelaku. Sekarang sedang kita kejar, ciri-ciri fisiknya udah ketahuan. Moga-moga dalam waktu dekat sudah dapat. Kita belum bisa memastikan itu, kalau itu harus didukung dengan data, dengan fakta yang valid ya. Baru bisa menyatakan. Kalau bisa saja itu hanya merebut senjata saja, tapi tidak ada kaitannya dengan teror, bisa.
Puluhan anggota DPRD Buleleng melakukan tes urin yang diadakan secara mendadak oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Rabu siang kemarin. Tes urin ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah peredaran narkoba di kalangan pejabat negara. Usai sidang paripurna penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buleleng, seluruh anggota DPRD Buleleng dikejutkan dengan kedatangan petugas BNNP Bali. Seluruh anggota DPRD serta sekwan serta staf DPRD Buleleng digiring untuk melakukan tes urin oleh petugas BNNP Bali. Dari total 45 anggota Dewan Buleleng, sebanyak 18 anggota Dewan tidak hadir pada sidang paripurna dan juga absen dalam tes urin ini. Tes urin ini dilakukan petugas untuk memastikan anggota Dewan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Satu persatu anggota Dewan Buleleng menyerahkan tes urinnya untuk diperiksa oleh petugas. Ketua DPRD Buleleng Gede Supriyatna menjelaskan bahwa tes urin yang dilakukan oleh petugas BNNP Bali ini dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba di Buleleng, terutama di kalangan pejabat. Ini di DPRD Buleleng untuk pimpinan dan anggota memang itu berawal dari adanya surat permintaan dari BNN untuk melakukan tes urin kepada pimpinan dan anggota DPRD Buleleng untuk bisa bersama-sama mensukseskan program Buleleng bebas narkoba. Sementara itu, menurut Kasih Pasca Rehabilitasi Badan Narkotika Provinsi Bali Nyoman Sukarni, pemeriksaan ini dilakukan secara rahasia. Meskipun beberapa anggota tidak hadir, namun petugas akan kembali melakukan tes urin secara berkala kepada seluruh pejabat dan anggota di DPRD Buleleng. Saya sudah cek untuk tes urinnya, pemeriksaan alatnya dia pakai, cuma nanti hasilnya tertulis saja. Oke, kapan beberapa hari Bu hasilnya disampaikan? Hasilnya disampaikan tertulis, nanti dia laporkan dulu ke bapaknya, kepala BNN-nya. Untuk hasil tes urin yang dilakukan ini baru akan keluar 1 hingga 2 hari ke depan. Pengujian sampel urin ini akan dilakukan oleh petugas di BNNP Bali dan Pasar. Bagi yang nantinya terindikasi positif mengkonsumsi obat terlarang, maka pihaknya akan melakukan langkah-langkah lanjutan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Puluhan pengungsi Afghanistan, Sudan, dan Somalia tidur di pinggir jalan di depan rumah detensi imigrasi Jakarta Barat. Mereka mencari suaka setelah melarikan diri dari negara asalnya karena alasan keamanan. Dengan tenda seadanya, 30 pengungsi dari Afghanistan, Sudan, dan Somalia menginap di pinggir jalan di depan rumah detensi imigrasi Jakarta Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak juga ikut dalam rombongan pencari suaka ini. Mereka mengaku sudah 1 pekan tinggal di lokasi ini demi mencari suaka ke pemerintah Indonesia. Selama tinggal di sini, mereka mendapat bantuan makanan dari warga. I'm in here 1 week. Yes. 1 week. After dari Afghanistan. When we come in Indonesia, we have most problem in Afghanistan, and we don't have anything because we come here. Melihat tradisi unik balap ayam di Inggris yang berskala internasional, seperti apakah keseruannya? Sesaat lagi, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ISG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Sahabat Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal
Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24, 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas, Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Radley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Hari ini kami melaksanakan patroli. Kita jagoan Ambon, jagoan motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Monyet ekor panjang yang menyerang warga Kecamatan Karanggede, Boyolali diduga merupakan hewan yang bertingkah menyimpang. Dalam video amatir yang direkam warga, terpantau monyet liar ini juga menyerang anak ayam. Dalam video amatir yang direkam warga, monyet-monyet ini menyerang ternak warga. Ayam dan kambing jadi sasarannya. Kawanan monyet yang bertingkah ini berjumlah 2 hingga 3 ekor. Monyet ekor panjang itu diketahui sudah menyerang 5 desa di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Keberadaan mereka masif sejak 1,5 tahun lalu dan mulai bulan Februari hewan primata ini mulai menyerang warga. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah menduga monyet itu bukanlah monyet liar, melainkan monyet peliharaan yang pernah mengalami kekerasan oleh manusia. Mereka diduga dilepas ke alam liar tanpa prosedur yang benar. Bukan ini. Ini monyet yang menyimpang. Bukan habitat dan bukan monyet liar. Artinya sudah menjadi liar gitu. Jadi bukan aslinya liar saya kira. Dugaannya itu hewan yang dulu dipelihara gitu. Mungkin dulu dipelihara, dilepas. Hingga kini BKSDA Jawa Tengah sudah mengerahkan pawang monyet dari berbagai daerah untuk menangkap hewan itu.
Sedikitnya 14 orang warga telah menjadi korban keganasan monyet itu. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET. Petugas kembali menyita seekor orangutan Sumatera dari warga. Populasi orangutan Sumatera terancam punah karena banyaknya perburuan dan jual beli oleh masyarakat. Orangutan merupakan salah satu satwa endemis yang dilindungi. Kini, populasi orangutan Sumatera sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data WWF, orangutan Sumatera yang tersisa hingga 2016 mencapai 7.500 ekor yang tersebar di Sumatera bagian barat dan Aceh. Setiap tahunnya, sekitar 1.000 ekor orangutan punah akibat perburuan dan semakin sedikitnya lahan hutan akibat pembalakan liar. Penyelamatan orangutan terus dilakukan, salah satunya Organisasi Orangutan Information Center atau OIC. Sebanyak 115 ekor orangutan telah diselamatkan sejak 2010 lalu. Penyelamatan terakhir dilakukan di Kutacane, Aceh Selasa lalu. Orangutan ini disita dari masyarakat yang memelihara. Kondisinya sangat mengkhawatirkan karena selama dipelihara, orangutan dikurung di dalam kandang ayam yang menyebabkan orangutan mengalami gangguan kesehatan. Usai disita, orangutan dibawa ke karantina di kawasan Sibolangit untuk menjalani perawatan dan pelatihan sebelum nantinya dilepas liarkan ke Taman Nasional Gunung Leuser. Ya, kalau boleh jujur memang kondisi orangutan saat ini sangat memprihatinkan. Kemudian hukuman bagi pedagang satwa liar juga tidak begitu tidak membuat efek jera bagi pedagangnya. Selain akibat perburuan, menyusutnya jumlah orangutan juga dikarenakan banyaknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan masyarakat serta perkebunan sawit. Kondisi itu menyebabkan ruang gerak orangutan semakin menyempit. Irwansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya dari Taman Safari Prigen Pasuruan, ada penghuni baru nih, namanya bayi jerapah yang lahir bulan Juli lalu ya. Istimewanya oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya, bayi jerapah ini diberi nama Bimo. Kenalkan, bayi jerapah lucu ini namanya Bimo. Penghuni baru Taman Safari Prigen Pasuruan, Jawa Timur. Bimo lahir 15 Juli lalu secara normal. Induknya didatangkan dari kebun binatang di Kanada. Istimewanya, Bimo merupakan bayi jerapah ke-7 yang lahir dalam kurun waktu 10 tahun belakangan. Dan nama Bimo diberikan oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya. Tentu saya berikan nama terbaik, nama orang yang paling saya cintai. Karena jantan, namanya adalah Bimo. Bimo adalah anak saya, anak laki-laki saya yang pertama. Jadi sangat berkesan, mohon dipromosikan. Bayi jerapah setinggi 1 meter ini masih harus dikarantina. Setidaknya hingga usia 3 bulan sampai kondisi kesehatannya benar-benar stabil. Jadi pengunjung Taman Safari belum bisa bertemu langsung dengan Bimo. Herbivora berleher panjang ini memiliki nama ilmiah Girafa camelopardalis. Di alam liar, jerapah bisa hidup hingga 25 tahun. Namun saat ini populasinya kian menurun. Karena itulah para penggiat satwa kian gencar lakukan misi konservasi. Termasuk Taman Safari Prigen yang telah mendapat predikat pusat pengembangbiakan jerapah karena tingkat keberhasilan pengembangbiakan jerapah cukup tinggi. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Informasi lainnya datang dari Austria. Penjaga kebun binatang Schönbrunn antusias rayakan ulang tahun bayi panda kembar. Ya, pesta ulang tahun si kembar panda ini pun berhasil menarik perhatian wisatawan. Happy birthday to you. Hehehe, selamat ulang tahun untuk si kembar panda raksasa Fu Feng dan Fu Pan. Senin kemarin mereka rayakan ulang tahun pertama di kebun binatang Schönbrunn, Wina, Austria. Kehadiran panda di kebun binatang ini membawa sukacita bagi pengunjung maupun para penjaga kebun.
Penjaga kebun binatang sangat antusias menyiapkan segala properti ulang tahun untuk kedua panda ini. Tak hanya itu saja, tandai hari istimewa, hadiah ulang tahun spesial disiapkan mulai dari daun bambu, wortel, dan ubi jalar. They are different in behavior. The female is a little bit, I don't know if I can go or not. And when she's playing with the mother, and the boy is a little bit sleepy and a little bit, but also playful. And the female is a little bit bigger than the boy. Acara ulang tahun Fu Feng dan Fu Pan ini menarik perhatian pengunjung kebun binatang. Salah satunya Joleta. Kandang panda selalu jadi spot pertama yang ia singgahi jika datang ke kebun binatang ini. It's one of the first things that we are going to visit. Now they're big and gives a lot of joy for children. Nama Fu Feng berarti burung phoenix yang beruntung. Sementara Fu Pan artinya teman yang beruntung. Sebagai bentuk kado untuk si kembar panda, pihak kebun binatang merilis kalender tahun 2018 yang menampilkan sepasang panda kembar ini. Keduanya adalah anak dari Yang 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 tiba di Austria tahun 2003 dengan panda jantannya yang bernama Long Hui. Ya, sekarang kita ke Inggris. Di Inggris ada tradisi unik, tradisi balap ayam. Yang hebatnya lagi, gelaran ini berskala internasional dan langsung kita ke sana bersama dengan CJ Ade Sudaya. Lomba mengasuh ayam atau lomba menangkap ayam? Ternyata bukan. Ini lomba balap ayam. Yap, meskipun malas-malasan dan hanya berputar-putar mematuk tanah, tapi ayam-ayam yang ada di arena ini merupakan peserta balap ayam di kota Derbyshire, Inggris. Berjudul World Championship Hen Race 2017, puluhan ayam siap ambil bagian dalam balapan tahun ini. Layaknya balapan, setiap ayam punya manajer lomba sendiri. Tugas mereka pun cukup sulit, karena harus memisahkan ayam yang terpancing emosi ayam lain. Dan, sama seperti pertandingan lain, peserta yang berkelahi akan didiskualifikasi. Selain bengong dan berkelahi, ternyata ada beberapa ayam yang bisa berlari kencang. How you train your chicken? Well, I will see. Oh, okay. What was your top tip for having a great chicken then? Just look after her and don't scare her. Selain balap ayam, dalam acara ini juga ada perlombaan pecahkan telur ke kepala. Kalau beruntung, kita bisa mendapat telur rebus, tapi kalau sial, lelehan telur mentah akan menghiasi kepala. Gelaran tahunan Summer Village Festival 2017 resmi dibuka Rabu malam oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya. Sesaat lagi, tetap di Net Bali. Story about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah scarf. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now you're watching I Look. Let's check this out. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi hanya di Net. Kalian ini mau sekolah kan ya? Belum mbak, rewel deh, udah nyetir-nyetir aja tuh lihat ke depan. Selamat pagi mbak. Masa kita diaduin ke polisi? Selamat pagi adik-adik, silahkan keluar sebentar. Dari keterangan Mbak Ogekar, kalian kabur dari sekolah untuk nonton acara musik. Kalau urusan kita kan gak penting pak, orang cuma mau nonton konser ya. Kalau gitu Mbak Amira bawa mereka ke kantor polisi, biar nanti saya yang lapor ke kepala sekolah mbak. Enggak ada pak. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Musik,
mendingan nggak usah. Tingkah mereka selalu ditunggu. Tak perlu ragu, aksi mereka pasti lucu. Mana baju renang, mana? Tuh, nggak bisa renang. Nggak bisa renang. Coba tiup dulu. Ini. Wah, tiup. Ini saya lagi cari istri saya, hilang. Siapa tahu Mbak nggak lihat. Lihat dong, kalau lihat. Oh iya. Lengkapi malam akhir pekan Anda bersama Comedy Night Live. Hanya di Net. Pulang ya. Enggak. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin. Mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series. Hanya di Net. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya... Gak ngaruh kali, cedera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan... Suka-suka! Waduh, mandi itu. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Dan stay funky. Stay funky. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Rabu malam, Sanur Village Festival 2017 resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata. Mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika, event tahunan ini menyuguhkan berbagai pertunjukan seni khas Pulau Dewata. Jayaning Bhinneka Tunggal Ika. Diangkatnya sebuah keris oleh Menteri Pariwisata Indonesia, Arief Yahya, menjadi pembuka gelaran event tahunan Sanur Village Festival 2017. Mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika, event yang sudah 12 kali terselenggara ini kembali menyuguhkan beragam pertunjukan seni dan budaya khas Pulau Dewata. Tema Bhinneka Tunggal Ika sengaja dipilih untuk membangkitkan kembali semangat persatuan bangsa. Menteri Pariwisata pun mengapresiasi penyelenggaraan event tahunan ini sebagai bentuk ajang pemersatu bangsa serta promosi pariwisata. Itu bagus sekali, sesuai pas dengan nuansa atau suasana kebangsaan kita saat ini, mengingatkan kembali bahwa kekuatan kita itu adalah karena kita beragam. Nah, itulah kekuatan Indonesia dan itu diakui juga oleh orang luar. Kita udah survei keluar apakah kehebatan Indonesia, jawabannya satu, diversity di kebudayaan, alam dan lain sebagainya. Berbagai suguhan kesenian tampil dalam acara pembukaan ini. Seperti drama kolosal yang bercerita mengenai persatuan bangsa. Yang juga menarik perhatian adalah fashion show dari muda-mudi Duta Endek dan Pasar. Sejumlah musisi ternama seperti Tri Utami dan gitaris Balawan tampil berkolaborasi di atas panggung utama. Pengunjung pun bisa berkeliling di sekitar lokasi acara.
karena berbagai macam stand makanan dan fashion disediakan di sini. Nah, menariknya nih datang ke Sanur Village Festival, selain disuguhkan beragam pagelaran seni dan budaya khas dari Pulau Dewata, di sini kita bisa shopping-shopping juga. Selain ada baju, aksesoris, kemudian food court. Nah, yang menarik nih, salah satunya adalah ini dia. Nah, ini cukup unik ya, harganya juga cukup terjangkau, hanya 20.000 saja. Jadi beragam aksesoris yang ditawarkan di sini harganya dari 10.000 hingga 100.000 rupiah. Murah kan? Sebagai ajang promosi pariwisata, gelaran Sanur Village Festival ini pun mampu menyedot perhatian wisatawan dalam negeri hingga mancanegara. Tak heran, jika pada penyelenggaraan kali ini, pengunjung pun membludak hingga 100% dari tahun lalu. As far as I've seen, I like it, and I think the singer can sing really well. I think the stage is beautiful. Di sini kesini tuh cari booth-booth makanannya karena males kan kalau yang jauh-jauh tuh kayak Flagship ada di daerah Kuta, jadi ya kesini lebih dekat dari rumah gitu. Seru sih kalau ada ditambah dengan musik-musik kayak gitu, jadi tambah rame di sini. Terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya, event ini berlangsung hingga 13 Agustus mendatang. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ada keseruan lomba sampan layar tradisional di Kabupaten Bima. Ya, ini adalah salah satu perayaan Festival Gunung Sangiang Api 2017. Videonya dikirim langsung oleh CJ Maskur. Menerjang ombak sambil mempertahankan keseimbangan kapal dan tak lupa menentukan arah layar agar bisa menjaga kecepatan kapal. Inilah bagian tantangan yang dihadapi para nelayan Desa Sangiang dalam lomba sampan layar tradisional Sabtu kemarin. Dalam lomba yang menjadi bagian dari Festival Gunung Api Sangiang 2017 ini, setiap peserta harus beradu keterampilan menjaga keseimbangan kapal sambil mencari sudut angin berhembus untuk menjadi yang tercepat sampai ke garis finish. Titik start perlombaan ada di Pulau Sangiang Api. Para peserta harus melewati Selat Gili Banta sejauh 7 mil laut untuk mencapai dermaga Desa Sangiang. Angin kali ini luar biasa, karena arus juga menuju ke barat, jadi agak setengah mati. Kalau misalnya angin timur itu sangat bagus, tapi ini sangat kuat tenggara, sehingga dekat finish ini anginnya menuju ke laut. Ada berbagai perlombaan tradisional yang diselenggarakan dalam festival yang berlangsung selama sebulan ini. Festival Gunung Api Sangiang adalah festival tahunan yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seorang wisatawan Candi Borobudur nekat memanjat batuan candi. Aksi terlarangnya ini pun diunggah di media sosial. Aksi ini lolos dari pengamatan petugas. Senin lalu akun Facebook Ardia Arga Pramudia mengunggah 3 foto aksi nekat seorang pria yang memanjat langkan Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Dalam foto ini seorang pria nekat selfie. Padahal di sekitar area terpasang banyak larangan duduk, hingga memanjat stupa maupun batu-batuan candi. Foto ini viral dan mengundang lebih dari 800 komentar. Netizen menyayangkan aksi ini hingga beri komentar pedas mengutuk aksi nekat ini. Mendapat laporan dari netizen dan komunitas, petugas pengamanan candi langsung tingkatkan pengawasan. Mereka berkeliling dan tak henti-hentinya mengingatkan pengunjung untuk mentaati peraturan. Kita akui sering pengunjung Candi Borobudur itu mencari-cari kelengahan petugas. Tapi itu pun ya tetap menjadi tanggung jawab kami, karena salah satu hal yang dilarang di Candi Borobudur itu adalah naik-naik ke bagian Candi Borobudur. Seharusnya pengunjung hanya berjalan di lantai, tidak naik ke stupa, naik ke langkan. Selain larangan duduk dan memanjat,
Petugas juga memasang larangan mencoret batuan hingga larangan merokok dan membuang sampah sembarangan. Bahkan larangan ini sudah terpasang di pintu masuk candi. Dan semua larangan-larangan itu sudah ada sejak pengunjung di main gate, kemudian mereka masuk setelah main gate ada satu pohon information center, itu juga ada larangan dan himbauan-himbauan kepada pengunjung. Sementara untuk information center juga tidak henti-hentinya mengedukasi pengunjung. Candi Borobudur yang merupakan candi umat Buddha ini buka setiap hari mulai jam 6 pagi hingga jam 5 sore. Objek wisata ini mematok biaya masuk mulai dari Rp12.500 hingga Rp30.000. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Video duet prajurit TNI yang bernyanyi dengan nada suara yang melengking hingga kini masih jadi sorotan netizen di media sosial alias viral. Aksi duet ini pun rupanya mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Ini dia duet prajurit TNI yang bernyanyi dengan nada suara melengking yang kini makin viral di media sosial. Dua prajurit ini kompak menyanyikan lagu Cinta Kita yang dipopulerkan Inka Christy Fit Emmy Search. Video berdurasi 2 menit ini pertama kali diunggah di Facebook salah satu anggota TNI pada 2016 silam. Namun baru jadi sorotan netizen akhir-akhir ini setelah diupload ulang di berbagai media sosial. Salah satunya akun Facebook resmi Pusat Penerangan TNI. Meski tidak disebutkan dalam acara apa momen duet ini dilakukan, tapi para netizen terkagum-kagum dengan nada tinggi yang disebut mirip penyanyi aslinya. Beragam pujian langsung banjir di kolom komentar video ini. Aksi duet ini pun rupanya mendapat apresiasi dari pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat. Aksi duet ini pun rupanya mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Ya, yang pertama, kalau memang video itu bisa menghibur masyarakat, ya kita senang. Dan yang pasti memang prajurit-prajurit kita itu di luar kesehariannya sebagai prajurit dalam kehidupan militer itu ada saja kelebihan dan kekurangannya. Dan TNI Angkatan Darat biasa kita salurkan hobinya, bakatnya, kelebihannya. Eits, meski piawai bernyanyi, para prajurit TNI diminta tetap menjaga profesionalitas jalankan tugas utamanya. Bravo TNI! Menikmati sandwich porsi raksasa Monster Long John Sandwich yang Instagramable. Sesaat lagi, tetap di Net Bali. Acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net.
sekarang kita akan langsung mencicipi sesuatu yang besar. Ya, namanya adalah Monster Long John Sandwich ya. Selain bikin kekenyangan, sandwich yang satu ini juga cantik hingga menjadi buruan untuk difoto dan juga diposting di sosial media. Ini dia Monster Long John. Sandwich gede ini adalah salah satu menu andalan di kedai roti bakar 345 Kuta Bali. Proses pembuatannya hampir sama seperti membuat sandwich biasa. Bahannya roti, sosis, sayuran, dan saus khusus yang diberi nama saus Long John. Pertama, sosis dibakar. Kemudian letakkan dalam roti yang sudah dilumuri saus Long John. Kemudian ditambahkan sayuran, mayonaise, dan saus. Tampilannya cantik dan menggugah selera. Rasanya sayang jika tidak diabadikan dulu untuk diposting di media sosial. Instagramable banget. Selain ukurannya yang gede dan pastinya bikin kita kekenyangan kalau makan sendirian, rasanya juga enak banget. Roti sama saus Long John-nya nih yang bikin enak karena memang ini bikinan sendiri dan tentunya tanpa bahan pengawet. Satu lagi, minumannya coklat dan rasanya seger, enak banget. Inovasi rasa dan sajian dilakukan pemilik kedai agar konsumen lebih tertarik, seperti pemberian nama menunya. Kita pilih nama Monster itu karena emang itu ukurannya gede banget, 40 cm. Jadi kita tuh rotinya homemade, jadi dijamin fresh dan healthy ya, nggak pakai pengawet. Satu porsi Monster Long John dibanderol seharga Rp60.000. Konsumen juga bisa mencoba aneka menu lain mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp69.000. Tempatnya strategis dan harganya lebih murah juga. Makanannya enak-enak sih menurut saya kalau untuk di daerah Kuta. Belum ada sih kalau di daerah Kuta belum saya dapetin seperti ini. Satu lagi tips untuk Anda. Jangan sendirian makan sandwich gede ini, karena selain Anda akan kekenyangan, Anda juga pasti kesepian. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, informasi kuliner tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id, dan jangan lupa untuk menyaksikan kembali ya tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Setelah ditonton langsung di-subscribe juga. Saya Gitu Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi, Santi, Santi Om. I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go. When all those shadows almost killed your light. I remember you said don't leave me here alone. But all that's dead and gone and past tonight. Just close your the sun is going down, you'll be alright. No one can hurt you now. Come morning light, you and I'll be safe and sound. Don't you dare